Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Dongeng Wewe Gombel di Lereng Gunung Slamet. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jawa Tengah 1992. Seperti biasa ketika liburan sekolah, Andri yang baru duduk di kelas 2 SD merengek minta berkunjung ke rumah neneknya di lereng Gunung Slamet. Dulu, di rumah itu pula Andri dilahirkan. Ketika ayahnya belum berpindah tugas ke Surabaya, Jawa Timur. Sang nenek adalah ibu kandung dari ayahnya, dan sebagai cucu pertama Andri memang sangat disayangi, termasuk oleh sang kakek, yang sayangnya sudah meninggal ketika Andri masih TK. Ayah dan ibunya pun selalu setuju untuk ke sana. Selain ingin bersilaturahmi, beliau berdua sekalian pulang kampung. Mbah Jumi, nenek yang mau dikunjungi, adalah ibu kandung dari Pak Hari, ayahnya Andri. Sedangkan Bu Lintang, ibunya, adalah tetangga desa yang juga tidak terlalu jauh. Dan kebetulan, kakek dan nenek Andri dari jalur ibunya, keduanya sudah meninggal ketika Andri masih bayi. Jadi, hanya Mbah Jumilah yang selalu menjadi tujuan utama setiap kali mudik. Bukan hanya liburan panjang, bahkan tak jarang ketika ada 2 hari libur yang berurutan, Andri juga sering merengek minta ke sana. Pak Hari, ayah Andri, adalah anak pertama Mbah Jumi dari 3 bersaudara. Sedangkan kedua adiknya masing-masing masih duduk di kelas 1 dan 3 SMA. Mbah Jumi menyambut kedatangan Andri dengan pelukan penuh kasih sayang. Sang nenek juga selalu mencari informasi tentang liburan sekolah, karena cucu kesayangannya pasti akan datang jauh-jauh dari Surabaya. Karena kesibukan pekerjaan, Pak Hari dan Bu Lintang hanya menemani menginap di sana selama semalam. Rencananya, minggu depan menjelang masuk sekolah, Andri akan dijemput kembali. Bagi Andri, itu tidak menjadi masalah. Setiap kali berada di rumah sang nenek, ayah dan ibunya juga tak pernah menemani tidur. Karena Andri tak pernah mau tidur kecuali bersama Mbah Jumi. Seperti biasa, Andri lalu bermanja-manja dengan sang nenek. Salah satu yang juga disukai Andri adalah kebiasaan neneknya mendongeng setiap kali mau tidur. Termasuk bercerita tentang kisah-kisah lucu atau juga cerita zaman kerajaan yang selalu menarik di telinganya. Sedangkan ayah dan ibunya mengaku tak bisa berdongeng seperti Mbah Jumi. Setelah ayah dan ibunya pulang ke Surabaya, pagi itu Andri bermain bersama Om Hendro dan Om Budi, adik dari ayahnya yang masih duduk di bangku SMA. Seperti juga sang nenek, Andri merasa sangat disayangi oleh kedua pamannya. Andri pun ikut mereka berdua bermain layang-layang di sawah belakang rumah. Keseruan seperti ini
tak bisa dinikmatinya di tengah kota Surabaya. Juga suasana desa yang sejuk serta para tetangga yang terlihat baik dan ramah. Banyak teman-teman Mbah Jumi yang juga sering ngobrol di sana membuat rumah itu selalu ramai. Siang harinya, Andri dipaksa tidur. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya luluh setelah sang nenek mengatakan bahwa anak pintar harus tidur siang dan akan didongengi cerita yang menarik. Kali ini, Mbah Jumi membawa cerita tentang Wewe Gombel. Kata beliau, dulu di kampung ini ada anak kecil yang dibawa pergi dan menghilang. Tapi kemudian bisa ditemukan setelah semalam suntuk banyak orang mencari dengan membunyikan alat-alat dapur. Konon, kata Mbah Jumi, ketika alat-alat dapur itu dibunyikan, maka si Wewe Gombel akan menari dan hilang konsentrasi dalam menjaga anak kecil yang diculiknya. Dan pada saat itulah si anak bisa ditemukan dan kembali ke dunia nyata. Wewe Gombel itu ada ya, Mbah? Begitu tanya Andri kali ini dengan serius. Mbah Jumi hanya tersenyum dan lalu mengatakan agar Andri tidak perlu takut, sambil beliau membelai mesra rambutnya. Kata sang nenek, dulunya cerita Wewe Gombel banyak terdengar di sekitar Bukit Gombel Semarang, yang kebetulan tidak terlalu jauh dari kampung halaman almarhum kakeknya. Tapi di zaman yang semakin maju, kata Mbah Jumi, cerita seperti itu sudah semakin jarang terdengar. Di telinga Andri, cerita ini sangat menarik. Walau akhirnya dia terlelap sebelum dongeng benar-benar selesai. Malam harinya, Andri mengajak sang nenek main mobil-mobilan di ruang tamu. Memang dari Surabaya banyak mainan yang dibawanya. Sang nenek pun dengan sabar menemani Andri, termasuk mengikuti celetuk-celutuk lucunya setiap kali menarik dan mendorong mobil-mobil kecil itu. Mbah Jumi selalu sabar dan telaten menemani Andri bermain apapun. Itu pula yang membuat Andri selalu betah di rumah ini dan selalu merengek minta kesini setiap kali liburan panjang sekolah. Sampai di satu waktu, Mbah Jumi meminta Andri menunggu sebentar karena harus mematikan kompor. Kebetulan tadi beliau menghangatkan sayuran. Tapi begitu kembali dari dapur, Andri tak ada lagi di ruang tamu. Dengan panik, Mbah Jumi pun mencari ke semua kamar. Tapi hasilnya tetap nihil. Sebagai seorang yang cukup berpengalaman, Mbah Jumi menangkap sebuah firasat yang tidak enak. Ada sekelebat cahaya yang lalu membentuk gumpalan warna hitam melayang-layang dan mondar-mandir di samping rumahnya. Perasaannya mengatakan ada sesuatu yang terjadi dengan sang cucu, tapi tidak berkaitan dengan manusia dan alam nyata. Akhirnya, Mbah Jumi masuk ke kamar dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan kemampuan khusus penerawangan gaibnya. Setelah duduk bersila dan memejamkan mata, Mbah Jumi melihat sesuatu, walau tentu dengan mata batin, bahwa Andri sang cucu sedang bermain dan penuh kebahagiaan. Tapi
ada rasa panik di hati Mbah Jumi. Karena di penerawangan gaibnya, Andri sedang bermain dengan sesosok wanita tua yang menyerupai dirinya. Memang tak mudah dibuktikan, tapi pengalaman Mbah Jumi benar-benar mengambil peran kali ini. Kebetulan pula, dulu bersama almarhum suaminya, beliau cukup terkenal sebagai orang yang punya kemampuan melihat dan berinteraksi dengan makhluk gaib. Mbah Jumi terus memperhatikan sang cucu dengan mata terpejam. Ditatapnya dengan seksama sosok wanita tua yang sedang mengajak Andri bermain. Kemudian wanita tua itu menyadari keberadaan Mbah Jumi, dan sepertinya dia merasa tidak senang. Lalu sosok itu menghampiri Mbah Jumi dengan melesat di antara ranting-ranting pohon yang cukup rindang di sebelah timur rumah yang menghadap ke utara itu. Mbah Jumi tetap tenang, karena hal seperti ini telah beberapa kali dialaminya. Yang penting, mata batinnya bisa melihat bahwa Andri sedang bermain dan tidak merasa ketakutan. Kemudian, terjadilah pertarungan gaib antara Mbah Jumi dengan sosok wanita tua itu. Semakin lama, wajah sosok itu semakin menakutkan. Rambutnya yang terjuntai panjang berubah warna menjadi merah seperti api yang lalu berkobar. Juga gigi-gigi tajamnya yang seakan sengaja diperlihatkan untuk menakut-nakuti Mbah Jumi. Tapi beliau tidak bergeming. Sambil ekor matanya memperhatikan dari kejauhan Andri yang memegang mainan, Mbah Jumi lalu membentak wanita tua menyeramkan itu. Jangan ganggu cucuku. Begitu pinta Mbah Jumi dengan penuh amarah. Sosok itu meluluh, dan karena merasa tak mampu mempengaruhi Mbah Jumi dengan rasa takut, dia pun melesat dan kembali melompat-lompat di antara ranting-ranting pohon. Sementara itu, Andri tetap terlihat bermain mobil-mobilan, dan tak lama kemudian sang nenek menghampirinya. Pada saat yang sama, Andri yang melihat kedatangan neneknya berlari mendekat dan lalu memeluk. Ada kelegaan luar biasa di hati Mbah Jumi karena sosok pengganggu tadi sudah berhasil diusir. Walau kejadian seperti ini bukan yang pertama, tapi tetap ada kekhawatiran yang tak bisa dipungkiri. Dengan lembut, Mbah Jumi bertanya Andri dari mana. Kemudian sang cucu dengan menggemaskan bercerita bahwa tadi dia melihat Om Hendro dan Om Budi di samping rumah di bawah pohon mangga. Karena tertarik, Andri berjalan ke sana. Ternyata, kata Andri, Om Hendro dan Om Budi sedang mengambil layang-layang yang tersangkut di atas pohon mangga. Di sana, Andri juga mengaku bertemu seorang nenek yang namanya adalah Mbah Surti dan mengaku rumahnya di seberang jalan. Mbah Surti juga yang tadi sempat menemani Andri bermain mobil-mobilan, tapi lalu entah pergi kemana, sehingga Andri sendirian bermain di bawah pohon mangga. Dan sejak Mbah Surti menemaninya, Om Hendro dan Om Budi juga pergi entah kemana. Kata Andri, dia sempat merasa takut.
Tapi untungnya sang nenek segera menghampiri. Mbah Jumi hanya tersenyum lalu mengajak sang cucu masuk ke kamar untuk tidur. Tak lupa, beliau berjanji akan mendongengkan cerita yang lebih menarik lagi. Begitu sampai di kamar, sang cucu dipeluk dan diciumnya. Karena Mbah Jumi tahu bahwa Hendro dan Budi sejak habis maghrib pamit keluar rumah dan belum pulang sampai saat ini. Dan satu lagi, Mbah Surti, tetangga seberang jalan, sebenarnya sudah meninggal sekitar seminggu yang lalu. Tahun demi tahun berlalu, dan Andri akhirnya tahu tentang apa yang terjadi malam itu. Ketika kunjungan ke rumah Mbah Jumi saat dia duduk di kelas 3 SMA, sang nenek menceritakan semuanya. Bahwa malam itu, kedua pamannya sebenarnya tidak berada di sekitar pohon mangga. Juga Mbah Surti yang sudah meninggal seminggu sebelumnya. Apa Wewe Gombel memang ada, Mbah? Tanya Andri mengulangi pertanyaan sekitar 10 tahun lalu. Dan jawaban Mbah Jumi tetap sama, yaitu menyunggingkan senyuman sambil mengatakan bahwa sebagai anak laki-laki, Andri tak boleh menjadi orang yang penakut. Selain itu, Mbah Jumi mengatakan bahwa sepengalamannya berhubungan dengan makhluk gaib, jin memang hanya bisa mengganggu orang-orang tertentu, terutama anak-anak dan orang-orang yang kebetulan pikirannya kosong serta jauh dari Yang Maha Kuasa. Sekitar sebulan setelah kunjungan itu, Andri diguncang oleh kabar duka. Mbah Jumi, sang nenek tercinta, meninggal di usia 71 tahun. Dengan tergesa, Andri bersama kedua orang tuanya segera berangkat ke sana. Tangis Andri tak bisa lagi ditahan. Begitu banyak kenangan bersama Mbah Jumi di sekujur perjalanan hidupnya, terutama tentang rasa cinta dan sayang beliau kepadanya. Karena kebetulan sedang libur sekolah, Andri pun menginap di sana selama beberapa hari. Di suatu malam setelah tahlilan malam ketiga, ada kejadian yang membuat Andri merasa merinding. Sekitar jam 12 malam, dia merenung di kursi kecil teras rumah. Kursi itu yang dulu sering dipakainya ngobrol bersama almarhum, dan tiba-tiba matanya menangkap bayangan berkelebat. Firasatnya mengatakan bahwa itu adalah sesosok nenek tua yang lewat di rumah duka dan lalu melompat-lompat di antara ranting pohon mangga. Selama beberapa detik, Andri seperti terhipnotis. Sosok itu terlihat menggendong seorang anak kecil yang lucu. Di sini Andri teringat bahwa sejak pertemuannya dengan makhluk halus 10 tahun yang lalu, ada kabar bahwa telah 2 kali terjadi anak kecil diculik dan disembunyikan oleh Wewe Gombel, walau akhirnya berhasil ditemukan kembali. Andri terus menatap sosok menakutkan itu. Anak perempuan kecil yang sedang digendongnya terlihat tersenyum bahagia. Sepertinya
Makhluk menakutkan itu tak menyadari bahwa Andri sedang memperhatikan mereka. Walau wajahnya terlihat mengerikan, tapi sosok itu dengan penuh sukacita mengajak sang anak kecil bermain. Tak ada tanda-tanda anak itu mau dicelakai. Yang terlihat di mata Andri hanyalah dua insan seperti nenek dan cucu yang sedang bersenang-senang berdua. Jujur, sebenarnya ada rasa takut di hati Andri. Tapi rasa penasaran juga tidak kalah kuat. Entah berapa lama dia terpaku menatap ke arah pohon mangga itu. Suasana sedang sangat sunyi, dan bersamaan dengan itu terdengar pula alunan burung-burung malam dan jangkrik yang bersaut-sautan. Andri juga teringat salah satu versi Wewe Gombel yang pernah diceritakan oleh almarhum neneknya, yaitu makhluk itu memang tidak mempunyai anak, sehingga sering tertarik menculik dan mengajak bermain anak-anak kecil yang lengah dari pengawasan. Konon kata Mbah Jumi, hal itu justru dilakukan sang Wewe Gombel untuk memberi pelajaran pada orang tua si anak, agar lebih waspada terutama di malam hari, sekaligus menghindarkan dari gangguan makhluk halus lain yang lebih berbahaya dan bisa mencelakai si anak. Entahlah apakah itu benar adanya, karena saat ini Mbah Jumi pun sudah tak bisa ditanyai lagi. Tak lama kemudian, sosok itu menghilang di telan kesunyian malam. Setelah perlahan rasa takut bisa diatasi, Andri justru merasakan hal lain, yaitu bahkan makhluk halus yang konon menakutkan bisa menunjukkan harmoni kebersamaan yang indah, walau di alam dan dimensi yang berbeda. Spontan, air mata Andri mengalir deras. Keakraban makhluk aneh di atas ranting pohon mangga tadi benar-benar mengingatkannya pada sesuatu, yaitu ketika dulu Mbah Jumi sering dengan sabar menemaninya dalam setiap permainan. Sayangnya, semua itu kini hanya tinggal kenangan. Setelah tenggelam dalam kerinduan, Andri pun masuk ke kamar dan tidur. Ayah dan ibunya terlihat sudah terlelap di kasur ruang tamu. Dalam hati, Andri tak henti-henti berdoa agar Mbah Jumi sang nenek tercinta mendapat tempat terbaik di alam sana. Tak butuh waktu lama, Andri pun terkirim ke alam tidur. Ketika pagi-pagi mengantar ibunya ke pasar, dia mendengar orang-orang yang berkerumun dan bercerita bahwa di kampung kecil belakang pasar tadi malam ada anak perempuan kecil yang menghilang. Kedua orang tuanya sangat panik dan lalu meminta bantuan warga yang lain. Mereka semua membunyikan peralatan-peralatan dapur yang memang dipercaya bisa berguna dalam pencarian. Dan akhirnya, setelah sekitar 5 jam pencarian, anak itu ditemukan duduk bermain di bawah pohon mangga belakang rumahnya sekitar jam 1 malam. Anak itu bernama Indah. Dia dalam kondisi linglung dan kebingungan ketika pertama kali ditemukan warga.
Untungnya, tak lama kemudian semuanya berangsur normal. Dan kabarnya saat ini dia sudah benar-benar pulih seperti sedia kala. Andri pun langsung teringat peristiwa tadi malam. Ketika melihat penampakan nenek mengerikan yang bermain dengan anak kecil di pohon mangga samping rumah Mbah Jumi. Entahlah, apakah peristiwa tadi malam ada hubungannya. Andri lalu merasa ikut senang setelah mendengar Indah sudah kembali normal. Hanya saja, masih ada satu pertanyaan yang belum benar-benar terjawab sampai saat ini. Dan belum pernah pula dijawab dengan gamblang oleh almarhum neneknya. Yaitu, apakah Wewe Gombel benar-benar ada? Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Dongeng Wewe Gombel di Lereng Gunung Slamet. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.